Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rere. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian khobar, tujuan, dan jenis-jenisnya. Pengertian khobar: Muhtamalu sidqu wal qidh. Kalam khobari adalah pernyataan yang mengandung kebenaran dan kebohongan. Dalam pengertian lain, kalam khobari adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar apabila sesuai dengan kenyataan dan pembohong apabila berlainan dengan kenyataan. Kalam khobari ini disebut pula jumlah mufidah, dan setiap jumlah mempunyai dua rukun, yaitu yang pertama mahkum alaih, yaitu yang dikenai hukum, dan kedua mahkum fih, yang dipakai hukum. Dalam ilmu ma'ani, mahkum alaih disebut musnad ilaih dan mahkum fih disebut musnad. Tujuan khobar. Tujuan asal dari kalam khobari ada dua, yaitu satu, faidatul khobar, yaitu menyampaikan suatu hukum yang terkandung dalam suatu kalimat kepada mukhatab. Contoh, hadara raisul jumhuriyah, artinya Pak Presiden telah datang. Yang kedua, lazimul khobar, yaitu memberitahukan mukhatab bahwa mutakallim mengetahui suatu hukum. Contoh, anta mariyud, artinya kamu sakit. Selain kedua tujuan di atas, ada beberapa tujuan kalam khobari sesuai dengan subjek mutakallim dalam menyampaikan suatu pernyataan. Di antaranya, yang pertama al-fakhr, yaitu menyampaikan berita untuk menunjukkan kebanggaan. Yang kedua, izhar al-dhaf, yaitu menyampaikan berita untuk menampakkan kelemahan. Yang ketiga, al-tahassur, yaitu menyampaikan berita untuk menunjukkan penyesalan. Yang keempat, al-istirham, yaitu menyampaikan berita untuk memohon kasih sayang dan belas kasihan. Jenis-jenis kalam khobari. Bila dilihat dari keadaan mukhatab atau orang yang menjadi lawan bicara, kalam khobari terbagi 3 macam. Yang pertama, khobar ibtidai. Khobar ibtidai adalah apabila mukhatab tidak mengetahui tentang berita tersebut dan berita yang disampaikan tidak perlu menggunakan taukid. Contoh, abuka mariyud, artinya ayahmu sakit. Yang kedua, khobar talabi. Khobar talabi adalah apabila mukhatab ragu-ragu atau bingung mengenai kebenaran suatu berita dan diharapkan mukhatab menjadi yakin akan kebenaran berita tersebut. Berita yang disampaikan lebih baik menggunakan taukid. Contoh, inna abaka mariyud, artinya sesungguhnya ayahmu sakit. Yang ketiga, khobar inkari. Khobar inkari adalah apabila mukhatab mengingkari kebenaran suatu pernyataan yang disampaikan. Dalam khobar inkari harus menggunakan taukid lebih dari satu, tergantung tingkat keingkaran mukhatab. Contoh, inna abaka lamariyud, artinya sesungguhnya ayahmu sakit. Contoh kedua, wallahi inna abaka lamariyud, artinya demi Allah sesungguhnya ayahmu sakit. Meskipun dalam bahasa Arab menggunakan taukid lebih dari satu, tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan hanya satu saja. Bila menggunakan banyak sesungguhnya, dalam bahasa Indonesia termasuk pemborosan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.